sidang sholat tarawih dan isya yang dimuliakan oleh Allah, menyambung tema bahasan kita yang kemarin mengenai puasa dan kesehatan. Saya membagi menjadi 3 chapter, 3 bab. Yang pertama kemarin tentang dietnya, tentang makannya. Kemudian nanti kita ada tentang aktivitas fisiknya, dan yang terakhir nanti pengelolaan secara keseluruhannya. Yang pertemuan pertama kemarin sudah sempat kita bahas mengenai dietnya, bagaimana cara agar asupan-asupan yang kita makan bernilai ibadah, agar puasa kita juga sinkron dengan kesehatan kita. Namun kemarin memang ada Ustadz Mukarrom sempat mengatakan itu kan teori tuh, sulit tuh mempraktekannya. Teori itu akan hanya sebatas teori bila tidak apa? Bila boten diwiwiti. Sama halnya ketika teman saya yang kuliah di Jepang, kita ketika mendengar ceramah sholat 5 waktu sebaiknya di masjid harus tepat waktu, begitu azan sholat. Orang Jepang, orang Muslim di Jepang sulit teori. Sampai akhirnya jamaah-jamaah Islam di sana, teman-teman dari Indonesia yang di Jepang mewibiti dengan apa? Nyewa basement di bawah tempat kerja mereka, dekat kamar mandi paling gelap, hujan, diwiwiti, dibersihkan. Akhirnya teman-teman yang beragama Islam bisa sholat jamaah di basement itu yang dianggap sebagai musola. Jadi kalau betul semuanya teori sampai kita mewibiti. Bagi kita orang Muslim yang di sini yang tinggal di rumah ini, sholat 5 waktu ke masjid nggak ada masalah, mafi muskilah, easy saja. Dekat masjidnya, azannya, suaranya keras, ya toh. Tapi buat orang yang di Jepang sana itu juga menjadi sebuah muskilah, mustahil. Tapi ketika dimulai mau untuk diwiwiti tadi itu, insya Allah bisa. Itu yang masalah diet ya, nyambung yang kemarin sedikit. Kemudian bukan berarti tidak boleh makan gorengan, nggak boleh makan kolesterol. Wong Kanjeng Nabi juga mengenai kolesterol, paham? Kambing bagian depan, teman-teman. Yang penting 3J, jadwal, jumlah, dan jenisnya. Jadwalnya diatur, jumlahnya diatur, jenisnya diatur. Ya tadi itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran 3J itu. Wala tusrifu, innallaha yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui jadwalnya, jangan melampaui banyak jenisnya, jangan melampaui jumlah. Jadi sebenarnya agama Islam sudah diatur ya semuanya. Itu yang saya rasakan kemarin. Nyambung ke bab 2 mengenai aktivitas fisik. Nah, mostly kebanyakan kita para jamaah itu adalah ketika puasa atau Ramadan tiba atau puasa-puasa yang lain, akhirnya terus melulu tidak beraktivitas fisik. Padahal aktivitas fisik itu penting. Ya. Tetapi kan kurang menyambut damel toh dok. Nyambut damel itu lagi mengaktivitas fisik belum. Tergantung nyambut damelnya loh. Kalau kebanyakan kita lah kantoran, nah ini yang lunggu, warung jam lunggu, mulai waktu. Nih jadi orang waktu. Karena kurang aktivitas seperti itu. Jangan disamakan dengan aktivitas fisik zamannya Kanjeng Nabi dulu. Sayyidina Hamzah aktivitas fisiknya berburu singo. Singo gurun itu diburu oleh Sayyidina Hamzah. Nek singo gurun itu lah, nek dipanah bisa nak mboten mati. Kedari tombak. Jadi Sayyidina Hamzah itu umurnya pun 50 tahun, tapi mau lincah berburu singo. Awake dhewe umur 35 wis boyo. Karena apa? Karena kebiasaan beliau untuk beraktivitas fisik di luar yang membutuhkan aktivitas fisik. Nah, bagaimana ketika kita ini yang
kantoran atau banyak duduk, ya kita harus mengkompensasinya dengan aktivitas fisik. Ingat sabda Kanjeng Nabi dalam hadisnya riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Muslim yang kuat lebih disukai Allah daripada Muslim yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Kenapa? Karena nyambung. Kalau dengan baca lagi surat Quran Al-Qasas ayat 60 kalau nggak salah itu dibahas, persiapkanlah diri kalian dengan segala macam kekuatan untuk apa? Untuk persiapan menghadapi bila mana ada ancaman yang mengancam Islam dari luar. Nah, kapan itu? Tidak tahu, makanya persiapan. Tadi kalau mendengar ceramah Jumatan tadi itu Pak Ustadz menghentikan sudah dekat waktunya Al-Masih Ad-Dajjal muncul. Kan sudah sebentar lagi, udah Timur Tengah dan Jarut Marut sebentar lagi Dajjal muncul. Kita nih 35 sih, boyo Mas beres. Ayo, tambilan jihad fisabilillah. Ulah mboten derek, boyo yang loro. Kan iki boten lucu. Itulah kita harus mempersiapkan diri karena memang sudah diatur oleh agama, mempersiapkan fisik, olahraga itu sudah ada ada tuntunannya dalam agama seperti itu. Nah, kapan waktu olahraga yang terbaik ketika dalam puasa seperti ini? Ada 4 sebenarnya yang diajukan oleh para peneliti. Jadi karena banyaknya masifnya orang berpuasa di dunia ini kan ratusan juta yang berpuasa itu, sehingga ada penelitiannya. Bahkan yang meneliti bukan orang Islam, gitu. Yang meneliti bukan orang Islam. Ada 4 waktu yang bisa digunakan untuk berolahraga. Kapan? 1 jam sebelum sahur. Jadi mengakhirkan sahur toh, sebelum sahur olahraga. Sulit dong. Oke. Setelah subuh itu juga disarankan. Ngelak dong. Oke. Sebelum berbuka 30 menit sebelum berbuka. Sisa ngelake asal-asalan. Atau yang lebih enteng lagi adalah setelah tarawih. Ngantuk dok ya wis. Gitu ya. Jadi ada 4 itu monggo dipilih-pilih. Enggak usah lama-lama, olahraga juga boleh. Yang penting rutin dan terjadwal seminggu 3 kali, seminggu 4 kali sudah cukup. 30 menit paling lama sudah cukup. Tentu saja disesuaikan dengan usia. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi metaboliknya. Punya gerah nopo, ada gerah-gerah yang lain atau enggak, perlu dikomunikasikan dengan dokter. WA saya, dok saya kalau gitu harganya Pak Budi. Monggo. Seperti itu. Jadi itu ada beda nanti usia yang sudah sepuh-sepuh sama yang lansia-lansia, diabetes itu nanti beda ya. Jangan menurut yang nom-nom nanti terus usung-usung anak malah geblak ya, malah. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita harus mengingat-ingat bahwasanya kunci sehat dalam menjalani ibadah puasa tentu saja 1, tidak berlebihan dalam intake makanan. 2 adalah berolahraga. Karena apa? Karena keduanya nutrisi dan juga olahraga adalah hak jasad terhadap ruh. Kita itu dasarnya ruh, ditiupkan ruh, dititipi jasad sama Allah Ta'ala, menitipkan kita jasad berupa tangan, kaki, sempurna semuanya. Nanti didangu oleh Gusti Allah, lah tak kei organ lengkap kabeh lho, kok dijogo. Kecuali kalau mereka-mereka yang kurang beruntung dari lahir sudah mendapatkan kecacatan. Fine, kita harus kompensasi. Tapi kalau dari lahir sudah sehat, entes, organnya lengkap semuanya, bagus semuanya, dan tidak kita jaga, kita melenjani amanatipun Gusti Pengiran. Jadi tujuannya olahraga itu menjaga amanah dari Gusti Pengiran agar supaya nanti ketika disuwun oleh Gusti Allah Ta'ala misalnya gak jauh metu
metu kae saka Merapi ya, istri Gunung Merapi wis metu Dajjal saling. Kita sudah siap membela anak kita, membela keluarga kita, membela agama kita. Bukan alasan terus wah, anu resik belum. Nah. Saya kira cukup demikian.